أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحابط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يغفر به من العذاب فالنار موعده فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كاذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله الأحتار على رسول الله عليه الأحياء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman sekalian, kita persingkat cara kita ini langsung saja kepada kajian pada malam hari ini. Ya. Teman, waktu berjalan begitu cepat dan pergantian tahun membawa kita memasuki usia yang semakin senja. Apakah kita sudah mempersiapkan bekal yang cukup untuk menuju ujung perjalanan ini? Adakah peluang meraih kesempatan emas dalam persiapan ini? Teman,
Mari kita simak pembekalan apa saja yang masih harus disiapkan dalam pengajian bulanan yang ke-18 pada malam hari ini. Kita dengarkan The Golden Chance dari Ustadz Sahroni. Kepada Ustadz, tafadhol. Baik, mohon izin. Terima kasih guru kita Syekh Al-Ustaz Khairul Anwar apa Khairul Afandi? Khairul Wajdi. Khairul Wajdi, Masya Allah. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain wa ba'du. Yang saya muliakan, yang saya cintai, abang dan kakak sekalian, saudaraku rahimakumullah, alumni 2889, ini pengajian yang ke-18 nih. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita segala keberkahan melalui pertemuan di malam hari ini, di mana tema yang akan disampaikan tentang golden chance, tentang al-fursah az-zahabiyah, kesempatan emas. Ada yang bilang orang yang bijaksana adalah orang yang pandai memanfaatkan setiap peluang dalam hidupnya. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang pandai memanfaatkan setiap peluang dalam hidupnya. Saya izin untuk share materi ya. Ada sebuah hadis, sebuah riwayat ya, dari Nabi kita Muhammad SAW, yang cerita sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata sahabat Jabir bin Abdullah, satu hari Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar. Jadi yang pernah haji, yang pernah umroh bisa ngebayangin mimbar Nabi ya, yang di Raudhah tuh. Jadi satu hari Nabi naik ke atas mimbar, ada anak tangganya. Tiap naik tangga tuh Nabi bilang amin. Naik ke tangga yang pertama bilang amin. Ke tangga kedua bilang amin. Tangga ketiga bilang amin. Amin artinya kabulkanlah ya Allah. Amin artinya kabulkanlah ya Allah. Begitu beliau naik ke tangga 1, 2, 3 amin amin amin, berkhutbah, pas turun selesai. Sahabat bertanya, ya Rasulullah SAW, sami'na kataqulu amin thalatha marratin. Nabi, barusan kami dengar engkau mengucapkan amin, amin, amin. Sampai 3 kali Nabi. Ada apa gerangan? Iya kan? Engkau mengucapkan kalimat amin, amin, amin sampai 3 kali. Masih glowing banget ya. Apa karena lampu apa ini? Iya kan? Apa karena pancaran iman? Saya nggak tahu leh. Masya Allah. Kayak wajah Ustadz Ramon nih, bercahaya nih, Masya Allah. Baca Quran nih. Cahaya Quran nurun nih. Jadi Nabi, tadi engkau naik ke tangga pertama bilang amin, kedua amin, ketiga amin. Ada apa Nabi? Para sahabat tuh bagus ya, kalau nggak ngerti nanya. Boleh nggak nanya? Boleh. Yang nggak boleh ngapain? Kebanyakan nanya. Nanya mulu kayak orang Yahudi. Suruh motong sapi, nanya warnanya apa, sapinya gimana, cirinya apa gitu. Orang tuh kalau kebanyakan nanya, tanah dia kagak mau biasanya. Kamu nanya, bertanya-tanya, ya kan? Jadi ya Rasulullah, ngapain kok engkau tadi bilang amin amin amin? Sahabat nanya tuh. Begini kata Nabi, itu darajatal ula. Tadi pas aku naik tangga yang pertama, ja'ani Jibril alaihissalam. Jibril datang kepadaku. Kata Jibril, syaqiya abdun adraka ramadhana fansalakha minhu walam yughfar lahu. Rugi banget seorang hamba, sengsara dia yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, kemudian bulan Ramadannya berakhir, Ramadannya berlalu, namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi banget seorang hamba yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, Ramadannya pergi, dia nggak mendapatkan ampunan. Padahal Ramadan syahrul maghfirah, bulannya ampunan. Iya gak? Orang-orang hatam Quran dia kagak hatam. Orang-orang ngasih makan orang buka puasa, tiap sore dia nggak pernah ngasih makan orang buka puasa. Orang-orang terawih dia nggak terawih. Ada nggak tuh? Rugi dia. Rugi. Kan ada tuh kawan kita, sibuk kerja, nggak terawih bang. Ramadan sibuk banget Pak Ustadz, bulan Syawal dah Pak Ustadz. Syawal kagak ada bang terawih, Ramadan doang, iya gak?
Kalau abang Ramadan nggak terawih, kapan mau terawihnya? Gitu tuh. Kata Nabi, rugi banget nih orang. Maka aku bilang amin. Jadi kata Jibril, rugi banget orang yang ketemu Ramadan, Ramadannya habis, namun dia tidak mendapatkan ampunan. Fakultu, aku bilang amin. Ya kan? Kemudian, begitu naik ke tangga yang kedua, ya kan? Tangga yang kedua, Jibril bilang lagi, syaqiya abdun, adraka walidayhi ahaduhuma au kilahuma, falam yudkhilahul jannah. Rugi banget seorang hamba yang bertemu, yang masih punya orang tua, dua-duanya masih ada, atau salah seorang masih ada, namun kagak diurus orang tuanya. Sehingga tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Rugi nggak tuh? Rugi. Aku bilang, amin. Ya kan? Aku bilang, amin. Kemudian, yang ketiga, ya kan? Begitu naik ke tangga yang ketiga, Jibril bilang lagi, syaqiya abdun, rugi banget seorang hamba yang mendengar namamu disebutkan di hadapannya dan dia diam saja. Kan harusnya mendengar nama Nabi kita ngapain? Berselawat. Maka dia diam aja, rugi dia. Aku bilang amin. Rawahul Bukhari. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Kira-kira ini hadis kalau kita kasih judul, apa judulnya kira-kira? Cerita tentang orang yang tidak pandai memanfaatkan peluang dalam hidupnya. Betul nggak nih? Orang yang tidak pandai memanfaatkan golden chance, al-fursoh ad-dhahabiyah. Ketemu Ramadan dia nggak ibadah. Punya orang tua kagak diurusin. Dengar nama Nabi dia diem aja. Rugi nggak dia? Rugi. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama tadi itu rugi banget kata Nabi, orang yang ketemu Ramadan nggak diampunin dosa-dosanya. Kalau nggak salah sekarang nih Ramadan, kalau ngelihat kalender tanggal 23 Maret ya. Kalau nggak salah tuh. Ya kan? Ramadan tanggal 23 Maret gitu tuh. Ya kan? Semoga kita sehat panjang umur ya. Jadi ada orang yang ketemu Ramadan, dia nggak ibadah, rugi banget. Maka mudah-mudahan dari sekarang kita siap-siap. Bahkan Ramadan itu bukan hanya pahala yang berlimpah, kata para ulama, bahkan ada keberkahan lain dari Ramadan, yaitu keberkahan ekonomi. Betul nggak? Kan bulan puasa, itu duit muter tuh. Ya kan? Yang paling laku bulan puasa 5. Apa aja tuh? Korma, sirup, biskuit, ustadz sama anak yatim. Nah, itu paling laku tuh. Ya, ya. Nyari anak yatim bulan puasa susah. Anak yatim, buka puasa tempat kami ya, alumni 28. Oh maaf om, udah penuh. Wah gitu ya nggak tuh. Apalagi ustadz nggak pulang-pulang, tidur di motor. Ya kan? Jadi Ramadan itu bulan bukan hanya pahala yang berlimpah, keberkahan ekonomi juga. Harusnya orang Islam lah yang mendapatkan keberkahan itu tuh. Jangan sampai orang Islam yang ibadah, orang lain yang mendapatkan keuntungan. Tiap tahun itu Ramadan, pasti tuh orang beli biskuit, beli korma, beli sirup, parcel lebaran. Harus kita pikirkan tuh. Berapa triliun tuh, berapa miliar duit yang muter tuh. Harusnya kita yang mendapatkan keberkahan ekonomi tuh. Jadi bukan hanya keberkahan, tentu pahala kita dapatkan ya. Namun ada keberkahan lain tuh, ya kan? Itu keberkahan perputaran ekonomi. Walaupun si Ramadan emang bulannya ibadah juga, tapi jangan sampai tadi tuh kehilangan keberkahan itu ya, keberkahan yang lain gitu. Rugi dah tuh orang kalau Ramadan nggak ibadah. Yang kedua, rugi banget orang yang masih punya orang tua nggak diurusin. Katanya uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tapi kesempatan mengasihi orang tua tidak akan terulang kembali. Katanya problem kita nih, umur-umuran kita udah jadi orang tua, di saat yang sama masih punya orang tua. Iya nggak tuh? Orang bilang problem ya, padahal golden chance tuh, kesempatan emas sih. Kan mengurus orang tua menyebabkan datangnya pertolongan Allah. Mengurus orang tua menyebabkan dosa kita diampunin. Ingat nggak cerita Nabi Muhammad yang orang terjebak di goa? Yang 3 orang. Dengar ceritanya ya? Yang kata Nabi 3 orang ke hutan, kemalaman, masuk ke goa, tiba-tiba ada batu gelinding, nutupin pintu goa. Kan kata mereka, kita nggak bisa keluar, kecuali masing-masing menceritakan amal soleh tuh. Ya nggak? 3-tiganya cerita. 1, 2, 3. Yang 3 bilang begini, Allah aku punya orang tua. Kebiasaan aku, nggak pernah aku, keluargaku makan, kecuali orang tuaku makan duluan.
Ayah ibuku makan duluan, sisanya baru buat aku dan keluargaku. Satu hari ya Allah, aku ke hutan nyari kayu bakar. Begitu pulang, udah malam. Orang tuaku tidur. Ayahku tidur, ibuku tidur. Aku belum siapin makan malam. Aku bikin roti, aku siapin susu. Udah jadi semuanya. Ayahku nggak bangun-bangun. Nggak bangun-bangun, ya Allah. Anakku nangis-nangis minta makan. Aku nggak kasih. Kenapa? Kebiasaannya orang tuaku makan duluan. Singkat cerita, ayahku bangun, ibuku bangun. Mereka makan malamnya. Sisanya aku berikan kepada anak dan keluargaku. Dia bilang, Allahumma ya Allah, seandainya ini amal baikku, tolonglah kami. Menurut cerita Nabi, itu batu bergeser nggak? Bergeser. Maka kata para ulama, mengurus orang tua menyebabkan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dengan cara ngapain? Kalau makan orang tua duluan. Kita kan terbalik. Punya makanan sisa, diantar ke rumah orang tua. Ada nggak tuh? Ya kan? Punya kue bolu tinggal seprapat, anterin ke rumah orang tua lu. Ya nggak? Model-model begini kalau ke goa nggak bisa keluar. Ya nggak? Mau cerita apaan kita? Ya nggak? Ya Allah, aku punya sayur, sisanya kirim ke rumah orang tua. Kagak bisa keluar kita. Ya enggak? Kejebak di lift nih, di lift. Ya enggak? Ya Allah, aku kadang-kadang sisa makanan aku antar itu lift kagak kebuka, makin rapet, ya enggak tuh? Jadi mengurus orang tua menyebabkan datangnya pertolongan Allah. Maka mudah-mudahan Allah panjangin umur kita ya bisa berbakti sama orang tua. Yang ketiga, tadi tuh mendengar nama Nabi disunahkan ngapain? Bersolawat. Ini nama Nabi bukan nama sembarangan ya. Ini nama dimuliakan nama Allah. Ya enggak? Setiap mendengar nama Nabi disunahkan berselawat. Ini nama bukan nama sembarangan. Siapakah nama Nabi kita? Muhammad bin Abdullah. Bahkan sunnahnya memberi nama anak dengan nama Muhammad. Saya mau tanya nih. Siapa yang hadir di sini namanya Muhammad? Ada Pak Herul namanya Muhammad di sini? Yang punya anak dah namanya Muhammad ada gak? Ya kan? Ada. Banyak, Bu? Banyak. Wah, banyak. Banyak. Cuma bagi duit. Banyak nggak jadi. Jangan ragu-ragu, Ustaz. Ini nama bukan nama sembarangan. Ini Ya, nama ya. Muhammad, nama yang dimuliakan. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan aku tinggikan sebutan namamu. Jadi Nabi Muhammad jangankan orangnya, namanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar nama Nabi disuruh ngapain? Sholawat gitu. Selawat. Termasuk yang sunnah memberi nama anak dengan nama Muhammad. Kata beliau, kalau anakmu namanya Muhammad, muliakan dia. Di majelis muliakan dia. Jangan bermuka masam depan dia. Begitu apa? Namanya nama Nabi. Iya enggak? Di Amerika Serikat, saya mau cerita Muhammad Ali, petinju legendaris. Di kota Los Angeles, tepatnya di Hollywood, ada Walk of Fame. Jadi ada trotoar di kota Hollywood tuh, kan orang Amerika punya budaya menghormati para legenda. Jadi legenda-legenda Amerika itu namanya diabadikan di Walk of Fame di kota Hollywood sepanjang jalan tuh. Tahun 2006, salah seorang legenda Amerika, Muhammad Ali, namanya ingin diabadikan di Walk of Fame di kota Hollywood. Disampaikan oleh panitia dan ternyata Muhammad Ali menolak. Iya nggak? Dia nggak mau gitu. Dia nggak mau namanya ditulis di trotoar gitu. Kan panitia bilang, wahai Muhammad Ali, nama ente mau diabadikan. Dan Muhammad Ali menolak. Dia bilang begini, dalam bahasa Inggris ya. Kata Muhammad Ali, and cry. Artinya aja ya. Artinya tuh, saya tidak mau nama saya yang saya ambil dari nama Nabi saya ditulis di jalanan kemudian diinjak-injak sama orang. Oh, panitia di Hollywood rapat. Akhirnya Muhammad Ali namanya diabadikan di Hollywood, bukan di trotoar, di mana? Di dinding teater tuh. Saya pernah foto, Ustaz. Ya kan? Jadi kalau di Hollywood itu di pojokan ada tuh Muhammad Ali bintang di dinding, orang jadi banyak situ tuh. Saya pernah foto, Ustaz, di situ tuh, Ustaz. Iya, share di Sermon. Fotonya ada, sebentar ya, saya share dulu. Kalau saya pernah masuk ke Facebook tuh. Mantap. Saya pernah masuk Facebook tuh. Ya, sisa itu saya dengar juga tuh, Ustaz. Gitu. Muhammad Ali tuh dia mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya memuliakan orang dengan nama Muhammad. Namanya dimuliakan, gitu. Maka yang namanya Muhammad, tolong dong ibadah yang rajin, nama Muhammad, masbuk mulu, ya nggak nih?
Iya. Kan nama Muhammad dan gaplek mulu, ini enggak. Kemudian kalau namanya Muhammad, panggilnya Muhammad, jangan Mamat. Mamat meninggal artinya. Fil hayati wa ba'dal mamat. Ya. Mamat tuh meninggal artinya, ya kan? Jadi saya ulangi. Jadi ini mendengar nama Nabi disebutkan berselawat kita. Kata MC, hadirin malam ini kita memperingati Maulid Nabi kita Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaih. Gitu tuh. Ada tuh ibu-ibu alumni 28 lagi ke apotik. Kan ngantri tuh, kata mbaknya, Bapak Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaih. Bu, bukan nama Nabi, Bu. Dia saking ya, nama orang disebut langsung selawat dia. 28 ya tuh. Baik, kita kembali. Jadi rugi banget orang yang mendengar namanya disebut, nama Nabi disebut, dan dia diam aja gitu. Maka sunnahnya mendengar nama beliau, man sholla alaiya sholatan, sallallahu biha alaihi asyran. Yang bersalawat padaku 1 kali, akan dibalas oleh Allah berapa kali? 10 kali. Ini kan? Yang bersalawat padaku 1 kali, akan dibalas 10 kali. Ini kan? Yang berselawat padaku 1 kali akan dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu tuh. Ya kan? Maka kita rajin-rajin berselawat sama Nabi. Maka tadi tuh rugi banget kata Jibril, mendengar namamu disebutin dia diam aja. Rugi enggak? Rugi. Saya ulangi, hadis ini bercerita tentang apa? Tentang kisah orang yang tidak pandai memanfaatkan setiap peluang dalam hidupnya. Kesempatan adalah sebuah nikmat agung yang Allah berikan kepada hambanya. Berapa banyak orang yang ingin melakukan beragam kebaikan namun tidak punya kesempatan, tidak punya peluang, ya enggak? Contoh nih pergi haji, bisa umroh, bisa pergi haji, kesempatan, golden chance. Banyak orang-orang Indonesia pas umroh ngapain? Foto mulu foto, ya enggak? Enggak boleh ngeliat ada ontak dikit, main senderan aja, ya enggak tuh? Ya kan, hobinya belanja mulu belanja, ya kan? Padahal kesempatan tuh di Tanah Suci banyak tempat-tempat mustajab, ya enggak? Tempat mustajab, ya kan? Berdoa tuh, berdoa. Kesempatan emas ya. Biasanya tuh orang pergi haji, pergi umroh. 1 hari, 2 hari pertama rajin tuh. Begitu udah hari keempat, kelima, mulai merasakan nikmatnya AC di hotel tuh. Ya enggak? Sembayangnya di hotel, malas keluar, panas, rugi tuh rugi. Ya. Ada satu hadis Nabi ya. Beliau mengatakan tentang jaga 5 sebelum datang yang 5, ya enggak tuh? Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Ya kan? Demi masa sesungguhnya manusia kerugian, ya kan? Melainkan yang ya nggak tuh, muda sebelum tua, gitulah yang lagu itu, ya kan? Baik, kita kembali. Jadi bisa ibadah umroh tuh, nih saya mungkin di antara Bapak Ibu sekalian, teman-teman ada yang pengen umroh ya. Kata Pak Ustadz, agar diberikan kemudahan ketika umroh, banyak-banyak berdoa, berzikir sama Allah. Terutama di pesawat tuh. Di pesawat ingin menuju Jeddah ya, Jakarta Jeddah tuh zikir yang banyak. Ada jamaah nggak percaya. Alah, nggak usah zikir-zikir. Aneh, Pak Ustadz, biasa traveling, Pak Ustadz. Keliling Eropa, Amerika biasa, Pak Ustadz. Cuman Mekah nggak usah zikir-zikir, Pak Ustadz. Di pesawat orang-orang pada doa, zikir dia ngapain? Tidur, makan. Di pesawat ada nggak TV itu? Nonton film, main game, tidur lagi. Ya enggak? Singkat cerita, pesawat landing di Jeddah. Dia ketiduran, begitu melek-melek, orang-orang udah pada siap turun tuh. Pas dia mau bangun, tiba-tiba kaku tuh dia. Astagfirullahaladzim, nggak bisa bergerak dia. Ya Allah, apakah ini gara-gara aku tidak berzikir? Nangis dia tuh. Ya Allah, aku ditolak masuk Mekah, ada pramugari. Kenapa Pak? Saya nggak bisa bergerak nih Mbak. Pak, belum dibuka Pak seatbelt-nya. Ternyata belum dibuka seatbelt. Iya, itu belum dibuka ya. Dia kaku begitu. Melawak nih. Ya Allah, ini apakah gara-gara aku tidak berzikir? Iya kan? Nah, gitu tuh. Maka mudah-mudahan belum umroh bisa umroh ya. Golden chance, ya enggak tuh? Amin. Jutaan orang pengen pergi haji. Jutaan orang pengen pergi umroh. Yang udah bisa berangkat, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Gitu tuh. Ya kan?
bekerja, ini ada Shopee gambaran nih, ya enggak? Kalau kerja, ya kan, kerja yang benar, ya kan tuh, ya kan, jangan males-malesan. Nah, Shopee lagi nih, ya kan? Ya. Jadi berapa banyak orang yang ingin pergi haji umroh nggak punya duit, ya enggak? Mau sedekah nggak punya duit, ingin nolong orang nggak punya kemampuan, mau pergi kemana-mana udah nggak bisa bangun dari tempat tidur, mau berbakti sama orang tua udah meninggal, ya nggak tuh? Mau belajar ke luar negeri nggak ada biaya, mau kuliah nggak ada biaya. Di sisi lain, berapa banyak orang yang memiliki kesempatan tapi disia-siakan. Ada anak muda tuh, bapaknya orang kaya, pengen disekolahin, kemana juga diongkosin, anaknya kagak mau, lebih milih main burung dara tuh, ya nggak tuh? Pas sono kemari main sepeda tuh, ya nggak? Jauh Tapi burung tuh. dilepas, ya nggak? Tuh anak mau belajar, pasti bukan anak 28 tuh. Iya. Ya kalau 28 sih hobinya belajar, udah lahir ada apa, ada hatam Quran, ya nggak? Jadi nih, Amin. jangan sia-siakan kesempatan, termasuk umur nih. Termasuk nikmat besar yang Allah berikan pada kita adalah kita masih hidup sampai sekarang. Kemarin di tengah pandemi, berapa banyak orang meninggal dunia, kita kan nggak tahu, kemarin random tuh, ya nggak? Si A meninggal, si B meninggal, ya nggak tuh? Kita masih hidup sampai sekarang nih. Ya nggak? Kemarin di masa pandemi, semua kita ketakutan. Sampai kita kadang-kadang sampai overthinking tuh, ada cerita ibu-ibu tuh. Ada ibu-ibu anaknya pulang kerja, ibunya ngerasa COVID. Nah, mama COVID. Ibunya lagi selimutan gitu. Ya enggak? Kenapa mama? Mama COVID. Kan cirinya COVID makan nggak berasa ya katanya ya. Kenapa mama makan nggak ada rasanya? Anaknya ngecek ke dapur. Ibunya masak mie. Mama, bumbu belum dimasukin, mama. Bumbunya belum dimasukin. Iya enggak? Jadi dia overthinking, saking khawatirnya tuh enggak COVID-19. Kan ada nggak orang yang kadang tuh ketakutan sampai overthinking kan? Ada tuh acara mabit di sekolahan, alumni mabit, ya enggak? Ada kawan kita penakut, jam 2 pagi pengen pipis di WC sekolahan, ya enggak? Begitu dia pipis jam 2 pagi, kayak ada manggil-manggil gitu. Siapa yang manggil-manggil ya? Makin dekat makin jelas gitu. Ada wangi-wangi bunga-bunga melati kan? Astagfirullah, dia udah Allahullah. Kursi dia. Ternyata semprotan parfum tuh. Iya, di WC sekolahan. Dia udah khawatir aja, dia overthinking. Kemarin tuh di masa pandemi, ya Allah, kita ketakutan, takut mati kita. Sekarang masih hidup nih. Ya enggak, ada yang udah dirawat di rumah sakit, hidup lagi. Ini kesempatan kedua, golden chance. Kesempatan emas, jangan disia-siakan. Orang yang bijaksana adalah orang yang paling pandai memanfaatkan setiap kesempatan dalam hidupnya. Jadi orang yang bijaksana itu orang yang paling pandai memanfaatkan, namanya, bahkan ada orang yang namanya intihazul fursa, memanfaatkan peluang gitu. Seperti kita akan beberapa contohnya ya. Nih, berjumpa dengan orang yang soleh. Ini Shopee mulu gambarnya nih. Ingat. Jadi kayaknya korban Shopee nih. Jadi berjumpa dengan orang yang soleh, kesempatan dulu orang tua kita waktu kita kecil diajak ke rumah Pak Kiai, Pak Ustadz, doain ya nggak tuh Pak Ustadz, Pak Kiai, anak saya ini doain, ya nggak? Disembur sama Kiai pakai air sirup, jadi guru sekarang. Pernah nggak dengar cerita Uwais Al-Qarni? Jadi Nabi Muhammad kumpul dengan para sahabat, kata Nabi, ya'ti alaikum amdadu ahlul Yaman. Ntar datang kepada kalian seorang yang bernama Uwais Al-Qarni, nama aslinya Uwais bin Amr. Uwais bin Amr. Dari kampung namanya kampung Kornun nih. Dari kampung Murad. Kata Nabi, siapa yang ketemu Uwais, cirinya kata Nabi, ini cirinya dia sangat berbakti sama ibunya. Dan ciri yang kedua, dia punya penyakit kulit, udah sembuh ya, kecuali ada sedikit segede koin yang belum sembuh. Pesan Nabi, kalau ketemu Uwais, minta sama dia agar dia mendoakan kamu. Singkat cerita, habis Nabi ngomong, siapakah sahabat yang memanfaatkan kesempatan ini nih? Umar bin Khattab. Umar setiap ngelihat ada orang dari Yaman, Umar tanya, ada yang namanya Uwais enggak? Enggak ada. Tanya lagi, ada yang namanya, setiap dari amdadu ahlul Yaman, Umar tanya, ada Uwais enggak? Uwais. Ada yang ngacung, ada Uwais. Siapa ente? Uwais. Iko Uwais. Oh, itu Indonesia, bukan lain lagi. Bukan ya. Ada nggak yang namanya Uwais?
Sampai akhirnya ada yang ngaku, ana Uwais. Kata Umar, anta Uwais, na'am. Min Qarnin, dari kampung Qarn, min Muradin, kampung Murad, betul. Apakah engkau punya ibu yang sangat berbakti padanya? Qala na'am. Apakah engkau pernah kena penyakit kulit, udah sembuh kecuali segede koin yang belum sembuh? Qala na'am. Uwais, kata Umar. Ud'ullaha ayyaghfirali. Angkat tangan, berdoalah pada Allah agar Allah mengampuni aku. Ya Amirul Mukminin, ya Umar. Bukannya aneh minta doa sama antum. Antum Amirul Mukminin. Kata Umar tadi tuh, dulu Nabi pernah ngumpulin kami. Kata Nabi, ya'ti alaikum amdadu ahlul Yaman. Ntar datang rombongan dari negeri Yaman. Kata Nabi, kalau ketemu, cari orang yang namanya Uwais. Minta dia agar mendoakan kamu. Maka Uwais doain kami. Lalu Uwais mendoakan Umar. Allahumma ghafir li Umar bin Khattab. Kemudian, pertanyaannya, pelajarannya adalah, kalau ketemu orang yang soleh ngapain? Minta doa. Ya enggak? Ketemu orang yang soleh minta doa. Itu pelajarannya tuh. Kita kadang ketemu ustadz, ustazah cuma numpang minta foto doang. Ustazah foto dong, ya enggak? Gitu. Foto jelek, muka jelek, ya enggak tuh? Ya kan? Kalau ketemu orang yang baik, orang yang pinter, orang yang minta doa sama dia. Ketemu orang tua, ya enggak? Apalagi nenek. Cucu ketemu nenek minta doa, doa nenek mustajab. Cucu lahir, nenek doa enggak? Doa nenek, ya Allah mudah-mudahan cucuku jadi orang senang. Kemana-mana naik mobil, megang duit yang banyak. Jadi apaan cucunya? Jadi kenek. Enggak. Kemana-mana naik mobil, megang duit yang banyak. Jadi kenek cucunya. Temen, Pak antum jadi kenek, nenek gue nih doa terlalu spesifik. Jadi ketemu orang yang soleh, doa ini kisah nyata ya. Saya tinggal di Mampang, di Buncit. Mungkin ada yang tahu di Mampang tuh di daerah Bangka 8 ada ustadz namanya udah tua, Pak Haji, Haji Soleh. Namanya Haji Soleh Fatihah. Tiap ketemu orang ngajakin baca Fatihah. Ketemu saya ini Saroni, mau kemana antum? Mau ngajar Pak Haji, kita Fatihah dulu dah biar kita berkah Al-Fatihah. Begitu tuh. Dipanggilnya Haji Soleh Fatihah. Gitu tuh. Kalau waktunya agak luang, dia mimpin doa. Kita doa dulu mana Allah. Bagus dia tuh. Kadang-kadang ada bapak-bapak ngelihat Pak Haji Soleh. Pak Haji Soleh tuh, gue muter dah. Kenapa lu muter? Gue takut baca Fatihah. Bang, kenapa baca Fatihah? Bagus. Iya nggak? Mungkin ada yang nanya, Ustadz, kenapa baca Fatihah? Kalau Al-Baqarah kepanjangan. Al-Baqarah, 3 juz, ya nggak? Kapan kelarnya, ya nggak tuh? Ya kan? Jadi namanya golden chance. Ketemu orang yang soleh, minta doa. Ya Allah, doain Kak, ya Allah gitu. Ya kan? Ketemu orang yang baik ngapain? Minta doa, minta doa, minta doa gitu tuh. Ya kan? Minta doa gitu. Ya kan? Nah, jadi apa namanya? Ketemu orang yang soleh ngapain? Minta doa. Ya kan, ketemu orang tua, ketemu guru, main-main ke SMA 28. Ketemu guru kita. Ya Pak Guru, Bu Guru doain saya dong. Gitu tuh. Guru-guru masih ada nggak? Masih ada kali ya? Kalau masih ada, ke rumah aja tuh sekarang. Tinggal temuin. Kalau bisa buat tentengan, jangan main doang, ya nggak? Ini main doang, nggak bawa-bapaan, ya nggak? Beli sama guru, makan mie, ya nggak tuh? Jadi, guru kita minta doa. Jadi orang yang bijaksana, orang yang pandai memanfaatkan setiap peluang dalam hidupnya. Umar bin Khattab pernah mau umroh. Ketemu Nabi. Ya, dia izin sama Nabi. Apa kata Nabi? Ya Umar, la tansana min du'aika ya Umar. Ya Umar, jangan lupa doain kami. Yang ngomong Nabi. Padahal kan harusnya Umar minta doa sama Nabi. Nabi minta doa sama Umar. Kata para ulama, sunnahnya minta doa kepada orang yang akan pergi berangkat umroh. Umrah, kata Umar, istadzantu nabiyya bil umroh. Aku pengen pergi umroh, kata Umar. Aku izin sama Nabi. Kata Nabi, ya Umar, jangan lupa doain kami. Maka termasuk yang sunnah minta doa kepada orang yang akan berangkat haji dan umroh. Peluang emas. Maka tadi tuh, orang di Tanah Suci tuh, ya enggak? Tahun berapa ya? Sempat ada tuh di Surabaya, di Jawa Timur tuh. Sampai dibisnisin tuh doa di Tanah Suci. Ada nggak tuh? Yang nitip doa, ada formulirnya, ngisi, bayar 100.000. Yang kita didoain. Walaupun kemudian sempat diprotes, tapi sampai sebegitunya tuh.
Jadi keutamaan berdoa di tanah suci. Nih, ada sahabat namanya Ka'ab, Robiah bin Ka'ab al-Aslami. Satu hari ini Robiah mabit bersama Nabi. Kata Robiah, aku mabit bersama Nabi. Pagi harinya sholat subuh, aku tuangin Nabi wudhu. Air kan, aku tuangin air. Nabi wudhu. Kata Nabi, ya Robiah, is'al. Minta apaan ente? Ane doain. Kata Robiah, ya Rasulullah, as'aluka murafaqatuka fil jannah. Nabi, aku mohon didoain agar bisa bersamamu di surga. Kata Nabi, ada lagi yang lain. Yang ente minta, enggak Nabi, itu aja dah. Kata Nabi, aku doain, tapi tolong banyak-banyakin sujud, alias banyakin sholat sunnah. Ini Robiah ditanya, apa yang kau minta? Dia langsung, kesempatan emas. Aku minta bersamamu di surga, wahai Nabi. Coba tuh, kalau kita ditanya, apa yang kamu inginkan? Oh, bisa 3 lembar kita tuh. Ini enggak pertanyaan, permintaan kita tuh. Jadi maksudnya kesempatan emas. Ya. Kesempatan emas, ya kan? Jadi kata Nabi, wahai Uwais, Robiah, minta apaan? Is'al. Ya kan, aku ente minta apaan? Aku doain. Gitu. Menurut pengalaman saya, orang Arab tuh paling pinter memanfaatkan peluang. Mungkin yang pernah haji, pernah umroh, pernah nggak lagi di Masjid Nabawi itu? Hari Senin sore, Kamis sore, ada orang Arab bagi-bagi makanan, bagi roti, kurma, bagian kopi. Dia ngapain tuh? Dia memanfaatkan peluang. Itu kadang-kadang yang bagi bukan orang Madinah tuh, jemaah juga dari banyak negara tuh. Kenapa? Orang lagi umroh dikasih roti, dikasih kurma, dikasih minuman, gitu tuh. Kita kadang cuma girang doangan. Oh, saya lagi pergi umroh, ada yang bagi roti, bagi. Maksudnya kita nyontoh dia gitu. Alumni pengajian kayak begini nih, kan online nih. Bang Hairul ngirimin pakai gosen makanan ke setiap rumah kita. Amin. Ini enggak? Amin. Semua alumni dikirimin makanan, ya enggak tuh? Ini kan kapan lagi kita yang kita kirimin orangnya ngaji. Amin. Ini kan. Nanti ada acara mungkin offline di SMA 28, kita datang tuh. Ada yang datang bawa makanan, bawa minuman buat teman-teman alumni. Gitu tuh. Iya enggak? Jadi pernah nggak ngelihat di Masjidil Haram tuh? Masjidil Haram ada orang Arab tuh bawa kantong plastik gede, ngumpulin sampah tuh. Orang minum air jam-jam, dibagiin, dituangin, gelasnya dikumpulin lagi. Masya Allah, peluang emas tuh. Ini pengalaman pribadi ya sebelum kita tutup nih. Saya pengalaman di Mesir. Kan kalau Hari Raya Idul Fitri, sebelum sholat Id, disunahkan ngapain? Disunahkan sebelum sholat Id makan dulu. Ini enggak? Saya pengalaman di Mesir tuh, kalau kita sholat Idul Fitri itu di lapangan. Banyak orang Arab megang kayak nampan gitu, isinya kurma. Setiap orang yang datang dikasih kurma, atu. Buat apaan? Siapa tahu di antara jamaah ada yang belum makan. Kan sebelum sholat Idul Fitri suruh ngapain? Makan dulu. Dikasih kurma, atu. Itu peluang emas banget tuh. Mungkin Bapak nanya, kenapa mesti kurma Pak Ustadz? Kalau nasi uduk repot, ya enggak? Belum timunnya, ya enggak, sambal dicocol, banget ya enggak, korma aja udah, ya kan? Itu tuh yang saya bilang tadi, orang Arab tuh paling pinter memanfaatkan peluang. Bahkan sekarang di Masjidil Haram, di depan Masjidil Haram kan banyak warung-warung sandwich tuh, warung-warung itu kan, itu banyak tuh. Sekarang dia nawarin paket sedekah, 1 paket 5 real. Kita beli berapa nih? Mungkin kita beli 20 paket, 20 paket 100 real ya. Ntar sama dia dibungkus-bungkusin, maka dibagiin tuh kuponnya, semua orang dikasih kupon tuh. Yang beli kita, jadi kita sedekah dengan cara beli paket makanan tuh. Ntar sama tuh warung dibagiin kepada orang yang membutuhkan. Oh, banyak sekali peluang, termasuk di tanah air. Sekarang ada yang namanya sedekah Jumat berkah, ada nggak tuh? Nah, luar biasa tuh. Jadi mari sama-sama kita memanfaatkan setiap peluang dalam hidup kita. Jabatan tuh kesempatan emas untuk berbuat kebaikan dengan jabatan itu. Ada sebuah kalimat syair. Ini gini. Ini ada ayat di Quran. Surat Al-Hajj ayat 41. Dulu begini ceritanya. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu sempat viral tuh. Beberapa GM di perusahaan bikin surat edaran mengajak karyawan di tempat kerjanya untuk sholat berjamaah, zuhur berjamaah. Bahkan ada beberapa wali kota, gubernur, pimpinan di wilayah mengajak PNS di lingkungannya, ASN, untuk bayar zakat. Jadi kalau yang mau potong zakat gajinya gitu.
mengajak sholat berjamaah. Itu sempat viral, ada GM perusahaan apalah gitu ya. Dia bikin surat edaran mengajak karyawannya untuk sholat berjamaah zuhur. Viral waktu itu. Saya punya kawan di Saudi Arabia ngirimin ayat ini nih. Kata kawan saya, ini jangan-jangan yang dimaksud dengan Allah dalam firman-Nya, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus sholata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Ada orang-orang yang jika kami berikan kepadanya kedudukan di muka bumi, pangkat dan jabatan, posisi, apa yang mereka lakukan? Mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Jangan-jangan ini nih yang Allah maksud dengan orang-orang yang begitu punya jabatan digunakan untuk berbuat kebaikan. Jabatan itu peluang buat korupsi, bukan untuk berbuat kebaikan. Ya enggak? Ada sebuah kalimat syair yang bunyinya innal wazaifa la tadumu liwahidin intun kiruha fa'inal awwalu. Sesungguhnya jabatan tidak kekal pada seorang. Kalau nggak percaya mana pejabat yang dulu-dulu. Orang jadi presiden, jadi gubernur. Nggak lama, paling 5 tahun. 2 periode, 10 tahun. Kemudian selesai. Jabatan selesai. Fa'mal minal fi'lil jamili sona'ian fa'idha uzilta fa'innah la tu'zalu. Selagi menjabat, buatlah kebijakan yang baik. Jabatan peluang emas. Kalau kamu dilengserkan, jabatan selesai, kebijakan baiknya tetap ada. Contoh. Dulu banyak polwan, polisi perempuan, juga tentara-tentara yang perempuan tuh pengen pakai jilbab. Cuman dulu kan nggak ada payung hukumnya. Ya kan? Kemudian petinggi di Polri, petinggi di TNI membuat kebijakan polwan boleh pakai jilbab. Sekarang polwan boleh nggak pakai jilbab? Boleh. Polisi laki nggak boleh ya. Ini yang polwan nih. Ya kan? Jadi polwan boleh pakai jilbab. Ya kan? Kalau laki nggak boleh ya. Bahaya. Dan sekarang banyak polwan pakai jilbab, tentara perempuan kok pakai jilbab, udah ada payung hukumnya. Yang tanda tangan udah pensiun, yang tanda tangan sudah tidak menjabat lagi. Tapi ada nggak kebijakannya? Masih ada, pahalanya ngalir tuh. Itu yang dimaksud dengan alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian, abang dan kakak punya jabatan, gunakan jabatan untuk membuat kebijakan yang baik. Kebijakan yang baik itu nggak dirubah biasanya, dipertahankan gitu. Maka mumpung kebanyakan orang udah pensiun baru mau jadi pengurus masjid, justru lagi punya jabatan jadi pengurus masjid. Ntar dah kalau saya pensiun, ya pensiun udah nggak ada duitnya, ya nggak apa-apa juga sih, ya kan. Cuman kesempatan emas tuh, ya kan. Baik. Bahkan para sahabat Nabi tidak hanya memanfaatkan peluang, bahkan menciptakan peluang. Ada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Dia mendengar hadis Nabi. Kata Nabi, kalau kita berangkat ke masjid, langkah yang pertama menghapuskan dosa. Langkah yang kedua mengangkat derajat. Ini Anas bin Malik ngapain? Dia sengaja kalau ke masjid, langkahnya pendek-pendek. Ya Anas, kenapa langkahnya pendek-pendek? Apa yang dia bilang? Aku sengaja, ya kan, langkahnya pendek-pendek agar semakin banyak langkahku menuju masjid. Gitu. Aku sengaja tuh langkahnya pendek-pendek agar semakin banyak. Karena langkah pertama ngapusin dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Sengaja aku pendekin. Begitu kata Anas. Ya enggak? Subhanallah. Boleh bapak-bapak nih, pas zuhur dengar ajan zuhur ke masjid pelan-pelan, tik 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 tik, ya enggak tuh? Masjid udah asar, ya enggak? Gitu ya. Pelan-pelan. Langkah yang pertama ngapusin dosa, langkah yang kedua mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu tuh, ya enggak? Langkah yang pertama ngangkat derajat, langkah yang kedua ngapusin dosa. Ini Anas bin Malik sengaja dia ke masjid pelan-pelan. Ya Anas, kenapa Anas? Agar semakin banyak langkahku menuju masjid. Ada sahabat yang lain. Namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar dengar hadis Nabi. Kata Nabi, mengucapkan salam sunnah. Menjawab salam wajib. Tapi mengucapkan salam yang sunnah itu pahalanya gedean dibandingin menjawab salam. Apakah yang dilakukan oleh Ibnu Umar? Dia sengaja ke pasar. Ya enggak?
Ketemu siapa aja, Assalamualaikum. Tukang daging, Assalamualaikum. Tukang sayur, Assalamualaikum. Temennya nanya, jalan berdua dia, wahai Ibnu Umar, kita ngapain ke pasar? Belanja kagak, ini kagak, nawar juga kagak. Apa kata Ibnu Umar? Aku ke pasar cuman pengen ngucapin salam doang. Ini enggak? Kalau di rumah sama siapa? Paling bininya, istriku, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Assalamualaikum. Udah nggak apa, Bang, udah 3 kali. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Dia sengaja keluar ketemu orang ngapain? Ngucapin salam. Kenapa kita kalau ketemu orang diam aja? Ini enggak? Golden chance ketemu orang, Assalamualaikum. 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 Mengucapkan salam itu sunnah, pahalanya besar. Menjawab itu wajib. Ya enggak? Gunakan kesempatan nih. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat nih ibadah haji. Ibadah haji itu kan musim haji, musim ibadah ya. Perhatikan doa orang pulang haji. Jadi dulu begini. Dulu sebelum datang Islam, kata Nabi Muhammad, di Mekah tuh ada 3 pusat bisnis. Jadi ada namanya Ukaz, Majinnah, dan Dzul Majas, itu aswaqon fil jahiliyah. Itu pusat bisnis pada zaman jahiliyah. Mungkin kayak Tanah Abang, kayak model. Pokoknya pusat bisnis lah. Gitu. Saat itu, masyarakat Quraisy di Mekah, mereka merasa berdosa kalau bisnis pada musim haji. Turun ayat Al-Quran. Laisa alaikum junahun antabtagu fadlam min rabbikum. Tidak dosa atasmu untuk mencari karunia Allah, rizki, perdagangan pada musim haji. Dulu kalau musim haji, Ukaz, Majinnah, Dzul Majas pada tutup. Alasannya ini musim haji, musim ibadah, jangan bisnis. Salah kata Islam. Justru musim haji itu ibadah emang benar, tapi juga ada keuntungan yang lain. Keuntungan ekonomi. Lihat orang doa pulang haji, lihat orang doa pulang haji nih. Orang doa pulang haji. Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran. Ya Allah, hajinya mabrur, sa'inya disyukuri, wa dzamban maghfuran, dosa diampunin, wa amalan solihan makbulan, amal soleh diterima. Ujung doanya wa tijaratan lan tabur, dan perniagaannya perniagaan yang tidak mendapatkan kerugian. Bayangin, masa doa haji wa tijaratan lan tabur? Ya enggak? Doa haji Allahumma ja'al hajja wa hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa tijaratahu tijaratan lan tabur. Tijarahnya yang tidak mengandung kerugian. Artinya apaan? Doa orang pulang haji perniagaan. Apa maksudnya? Ibadah orang Islam itu menggerakkan ekonomi. Ramadan menggerakkan ekonomi. Lebaran menggerakkan ekonomi. Idul Adha, Idul Kurban menggerakkan ekonomi. Pergi haji menggerakkan ekonomi. Harusnya orang Islam yang mendapatkan peluang emas nih. Selain pahala yang besar juga keuntungan secara bisnis. Mari sama-sama kita pikirin tuh. Tiap Ramadan orang beli biskuit, beli korma, beli sirup, segala macam tuh, beli baju baru. Harusnya kita yang mendapatkan keuntungan. Musim haji, triliunan duit yang muter tuh. Kita yang mendapatkan keuntungan. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang bijaksana adalah orang yang paling pandai memanfaatkan setiap peluang dalam hidupnya. Ya kan? Jangan sampai ada peluang emas kemudian kita sia-siakan. Gitu tuh. Termasuk kita masih hidup sampai sekarang nih. Ya. Maka setiap ada peluang kebaikan kita semangat melakukannya gitu. Seperti yang saya bilang tadi tuh. Jadi setiap ada kita belajarlah kalau orang pergi umroh tuh luar biasa orang Arab tuh. Kadang-kadang ada yang bagiin makanan, ada yang bagiin minuman, ada yang begini, ada yang begitu. Kayak tadi saya bilang kan di Mesir tuh Idul Adha, Idul Fitri ya, orang bagiin makanan sebelum sholat Id, peluang emas nih. Nah, mudah-mudahan kita memanfaatkan setiap peluang emas dalam hidup kita sehingga insya Allah kita menjadi orang yang bijaksana, orang yang pandai memanfaatkan peluang emas. Amin ya rabbal Amin, amin ya rabbal alamin. Saya serahkan kepada host kondang kita, Ustadz Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar berkah. Ya kali, bagus. Baik teman-teman sekalian, tak terasa
hampir 1 jam Ustadz Sahroni mengumumkan tentang peluang-peluang emas yang ada di depan mata kita, yang ada di sekeliling kita, dekat dengan kita, apakah itu waktu, apakah itu orang tua, apakah itu ibadah, rupanya dituntas habis malam ini. Baik, kesempatan kepada semua teman-teman untuk bertanya. Silakan yang ingin bertanya. Halo. Oh, Ibu Sri Rahayu, Ustaz. Ya, monggo Bu Sri Rahayu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi agak ini ya Ustaz ya. Jadi terkait dengan kesempatan emas itu kan katakanlah mengutamakan orang tua jika masih ada gitu. Sekarang gimana kalau kondisinya orang tua sudah nggak ada gitu. Jadi kan apa namanya? Apa sih yang bisa kami perbuat gitu untuk apa istilahnya mendapatkan pahala yang sama gitu dengan yang apa menyayangi dan memperlakukan dengan baik kedua orang tua yang kalau kita yang sudah meninggal seperti itu. Terima kasih. Ya, langsung Tad. Ya, baik. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada riwayat seorang sahabat mendatangi Nabi dengan pertanyaan yang sama. Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawaya syai'un abarru bihi ba'da mautihima Nabi. Ada nggak cara aku berbakti dengan kedua orang tuaku tapi mereka ayah udah almarhum, ibu udah meninggal? Qala kata Nabi, na'am, ya ada caranya. Yang pertama kata Nabi, caranya adalah as-salatu alaihima. As-salah maknanya ad-du'a, doain orang tua. Doain. Ya Allah, Allah maj'al kuburahu raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya taman-taman surga. Ya kan? Ya Allah, terimalah amal ibadahnya. Gitu tuh. Yang pertama ngapain? Doain orang tua dengan segala doa yang baik-baik. Doain dengan semua doa yang baik-baik. Yang kedua, kata Nabi SAW, wal istighfaru lahuma. Sering-sering istighfar, mohon ampun kepada Allah untuk orang tua. Sering-sering kita bilang, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghiran. Begini, orang tua tuh kadang-kadang dia tahu itu kagak boleh, namun kadang-kadang dikerjain juga. Buat siapa tuh? Buat anaknya. Apalagi ibu sama anak sayang banget tuh. Ada acara tuh kadang ada kue yang enak-enak. Siapa yang dipikirin? Anak. Anak ya. Begitu telangak kelinguk, telangak pas sepi masukin tas dah, anggur, pisang, apel, apanya masukin tas kadang-kadang. Ini enggak? Ibu tuh ya Allah. Jadi saking sayang sama anak tuh ya enggak? Betul, Tad. Dan kadang-kadang orang tua tuh tahu itu kagak boleh, dikerjain juga. Buat siapa? Buat anak. Nah, maka kewajiban anak ngapain? Mohon ampun kepada Allah buat orang tuanya. Yang ketiga kata Nabi, wa infadu ahdihima. Melanjutkan kebaikannya, melaksanakan janji baiknya. Orang tua almarhum semasa hidup punya kebiasaan kalau Ramadan ngantar makanan ke musola, ngantar kolak ke masjid, santunan yatim. Udah meninggal orang tua, lanjutin kebaikannya. Atau punya cita-cita yang baik. Orang tua sempat ngomong, anakku itu majlis taklim, karpet jelek banget dah. Ibu pengen banget nyumbang, beliin karpet. Belum sempat beli, meninggal almarhum. Kita dengar, laksanakan niat baiknya. Datang ke masjid, majlis taklim, ini ibu saya dulu sempat pengen nyumbang karpet, belum sempat beli, baru meninggal. Saya anaknya melanjutkan. Begitu tuh. Ya enggak? Dulu orang tua kami tiap menjelang Ramadan santunan yatim. Sekarang kami melanjutkan kebaikannya. Begitu. Ada nggak orang tua sebelum meninggal ngomong, anakku, itu tanah di pasar Minggu jangan dijual. Kenapa, Mbak? Tanah orang? Bukan tanah Baba. Itu tanah Pemda. Itu duit di bank. Ambil 10 juta, sumbangin ke majlis taklim. Ada nggak ngomong begitu tuh? Kalau kita tahu, kerjain tuh. Ya Allah, apa namanya? Kita datang ke masjid. Dulu bapak saya sebelum meninggal sempat ngomong,
menyumbang sekian-sekian, ini kami anaknya melaksanakan niat baik gitu tuh, ya enggak? Jadi kalau orang tua punya niat yang baik, punya rencana yang baik, ngapain? Kerjain, lanjutin gitu tuh. Ingat, yang pertama doa, yang kedua mohon ampun, yang ketiga ngapain? Yang ketiga lanjutkan kebaikannya. Segala kebaikan-kebaikan almarhum kita ngapain? Kita kerjain gitu tuh. Ingat, yang keempat ngapain? Wasilaturrahimil lati la tusolu illa bihima. Menyambung silaturahim yang biasa disambung sama orang tua. Tiap lebaran ke sono kemari, sono kemari. Yang terakhir yang kelima, wa ikramu sodikihima, menghormati, memuliakan teman-teman, kawan-kawan almarhum ayah dan ibu kita. Biasanya kita kenal dengan teman ayah. Ya kan? Wah, teman bokap gua tuh, ya enggak? Teman nyokap gua tuh. Tahu kita, mereka nggak kenal kita, orang kita masih kecil. Ya enggak? Ada cerita anaknya Umar bin Khattab. Umar udah meninggal nih. Anaknya Abdullah bin Umar di kota Mekah ketemu orang tua. Begitu ketemu, assalamualaikum, ya enggak? Dihormatin, dia punya sorban, dicopotin, dikasih orang ini, diboncengin di atas kendaraannya. Sampai temennya nanya, Ibnu Umar, kok antum hormat banget sama tuh orang tua? Dia orang kampung. Sebegitunya ente hormat sama dia. Apa kata Ibnu Umar? Inna hadzal rajul kana wuddan li abi. Sesungguhnya orang tua ini adalah kawan baik almarhum ayahku. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, termasuk cara berbakti kepada orang tua yang udah meninggal dengan cara ngapain? Memuliakan orang tua, memuliakan teman-teman orang tua. Gitu. Kalau ketemu teman ayah kita samperin. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Bu Haji. Assalamualaikum Om, Tante. Kamu siapa ya? Saya anaknya almarhum Fulan. Ya Allah, Bapak kamu teman saya. Lagi di mall, lagi belanja. Udah Pak Haji, saya bayarin. Digirang nggak tuh? Girang. 3 troli. Ini nggak banyak banget Pak Haji. Mumpung yang bayarin katanya. Waduh, ya nggak tuh? Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Kamu siapa ya? Saya anaknya almarhumah ibu. Ya Allah, ibu kamu teman saya pas banget nih. Ibu kamu utang arisan belum bayar 3 kali. Ya enggak? Bukan kali Tante, bener, kamu mirip banget. Jangan kabur sini. Gitu tuh. Jangan kayak anak sekarang. Anak sekarang nih ketemu temen ayah, ngapain? Kabur. Wah, ini teman bokap gua tuh, tutup palanya gitu pura-pura. Ya enggak, teman bokap gua tuh. Ya enggak? Jangan, ya enggak? Samperin. Assalamualaikum Om. Gitu. Ya enggak? Ya. Nah, dengan niat menghormati kawan-kawan ayah. 5 perkara saya ulangi. Doain, mohon ampun, istighfar. Yang ketiga, lanjutkan kebaikannya. Yang keempat, sambung silaturahim. Yang kelima, muliakan teman-teman orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pertanyaan, Tad. Yuk. Ada yang bertanya dari Ibu Dewi Fitri Lestari, sobat kita dari MTA ini, Tad. Kesempatan bertaubat atas kesalahan yang berhubungan dengan orang lain. Bagaimana caranya jika orang tersebut sudah tidak bisa kita hubungi karena wafat atau tidak diketahui di mana keberadaannya? Ya. Begitu, Tad. Jadi kesalahan ada 2 ya kalau kita mau tobat. Kalau salah dengan Allah, tobatnya syaratnya 3. Berhenti, menyesal, jangan diulangin. 3 tuh. Berhenti, menyesal, jangan diulangin. Kalau salah dengan manusia, syaratnya 4. Berhenti, menyesal, jangan diulang. Yang keempat, kalau berupa barang, pulangin. Kalau pernah nyakitin, minta maaf. Sekarang masalahnya Pak Ustadz, udah nggak ada orangnya. Dulu zaman saya sekolah Pak Ustadz di 28, saya kadang makan di kantin, makan 3 bilangnya atuh Pak Ustadz. Sekarang di kantin orangnya udah lain Pak Ustadz. Nah, yang pertama ya sedekah kepada bayar kepada ahli warisnya kalau ada. Kalau nggak ada juga sedekah atas nama Allah. Dulu saya pernah naik Metro Mini 3 kali kagak bayar. Duit saya pegangin ya Allah. Duit saya pegang, cuman saya kagak bayar. Ngutang atau ngutang? Iya nggak? Ngutang. Terus gimana caranya? Ya kita ya Allah, aku sedekah nih dulu pernah zaman-zaman sekolah naik Metro Mini kagak bayar. Metro Mini 75 ya dari Blok M Pasar Minggu ya. Ya, betul. Ya kan? Nah, dulu aku pernah naik Metro Mini kagak bayar, pernah utang sama temen. Nah, sedekah atas namanya. Ya Allah, aku cari-cari nggak ketemu. Ya Allah, aku punya utang dulu 10.000. Aku sedekahin, semoga pahala sampai kepada beliau. Gitu. Kalau masih ada ahli warisnya kalau berupa uang. Ya enggak? Kalau ada orangnya minta maaf. Ustadz, saya salah meminta maaf.
Ya Allah, aku salah dengan si fulan ya Allah. Aku tobat, orang udah aku nggak tahu ya Allah, mohon ampuni aku ya Allah. Gitu, cerita aja mau. Gitu kira-kira. Wallahu a'lam bissawab. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, nggak rasa waktu sudah menunjukkan pukul 21.13 ya. Nah, sebelum nanti kita tutup, mungkin ya untuk pertanyaan sudah kita tutup dulu ya. Karena Masih ada satu pertanyaan? masih ada dari mana? Masih di chat masih ada. Oh iya nih. Bentar Pak Ustadz, saya baca dulu. Ini ada titipan pertanyaan. Mana ya? Kok nggak ada, Bu? Ada. Saya bacakan ya. Iya, Bu bacakan. Oke. Mengenai berbakti kepada orang tua. Bagaimana dengan orang tua yang mengabaikan kehadiran anaknya sejak lahir? Orang tua yang menolak kehadiran anaknya karena suatu hal dan mengabaikan kewajibannya membesarkan anaknya. Tetapi ketika orang tua tersebut menjadi tua, tiba-tiba menyuruh anaknya untuk mengurusnya. Sementara anak-anaknya dari kecil sudah sakit hati. Apakah ada yang dinamakan orang tua durhaka kepada anak? Bagaimana dengan kewajiban anak-anaknya berbakti kepada orang tua untuk kasus seperti ini? Dari Ibu Wika. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya. Di Langsung. Quran ada ayat, bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Kalau orang tua kamu menyuruh kamu untuk menyekutukan Allah. Ini dalam kasus orang tuanya beda agama ya. Maka jangan ditaatin orang tuanya, tapi tetaplah engkau bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik. Begini maksudnya. Orang tua kita beda agama aja disuruh kita berbakti. Apalagi satu agama. Masalah tadi masih kecil dia nggak ngurus saya, Pak Ustadz. Dalam sebuah riwayat gini, orang tua kita berjasa sama kita. Apa jasa paling besar? Dia yang mengandung kita dan melahirkan kita, menyusui kita dengan segala kekurangannya. Artinya yang namanya kewajiban berbakti sama orang tua itu tetap wajib. Mungkin waktu kecil dia salah, dia tidak mengurus kita, dia tidak bahkan mungkin tidak diharapkan. Semoga Allah mengampuni kesalahannya. Tapi yang namanya kewajiban berbakti, karena apa? Dia sudah melakukan 3 hal besar kepada kita. Dia yang mengandung kita, melahirkan kita, dan menyusui kita. Itu 3. Kalau ibu ya, 3 pekerjaan berat yang ibu lakukan kepada anak itu. Di Quran, setiap Allah menyuruh kita berbakti, itu alasannya. Wa wasainal insana biwalidayhi husnan hamalathu wahnan ala wahnin wa fisaluh. Berbaktilah engkau kepada orang tua kamu. Dia mengandung kamu susah di atas susah. Dia menyusukan kamu selama 2 tahun. Jadi alasan Quran tuh selalu 3 tuh. Dia yang mengandung kamu, dia yang melahirkan kamu dalam keadaan susah di atas susah, dan juga yang menyusukan kamu selama 2 tahun. Jadi 3 alasan itulah yang Allah sebutkan kenapa kita berbakti sama orang tua. Gitu. Mungkin ayah, mungkin ibu. Walaupun ayah nggak nyusuin ya. Maksud saya, kalau kemudian, maka tuh ada ayat, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangilah mereka sebagaimana mereka sayang padaku di waktu aku kecil. Minimal ketika kita kecil, orang tua kita ngurusin kita. Walaupun setelah itu, ya dia mengabaikan kita dan sebagainya. Semoga Allah mengampuni kesalahan mereka. Tapi kewajiban berbakti pada orang tua tidak akan pernah hilang. Ibu kita beda, ayah kita beda agama, jadi disuruh berbakti, ya enggak? Apalagi sama masalah dia pernah salah sama kita, dia enggak ngurus kita, dia mengabaikan kita. Semoga Allah mengampuni kesalahan. Yang jelas dia punya andil besar dalam hidup kita. Apakah andilnya? Mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita. Semoga Allah mengampuni. Ya, semua kita punya pengalaman dengan ayah kita masing-masing ya. Semua kita punya pengalaman dengan orang tua kita masing-masing, ya nggak tuh? Ya kan? Jadi seburuk apapun dia adalah orang tua kita. Harus kita berbakti gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukur Ustaz atas penjelasannya. Teman-teman sekalian, ya cukupkan ya karena sudah malam. Untuk lainnya ada info-info terbaru dari panitia?
Nggak ada? Tidak, belum. Tidak ada, ya. Baik, sekali lagi teman-teman sekalian, malam ini kita mendengarkan sebuah kesempatan emas yang tadi sudah dirangkai oleh Ustadz, ya. Kesempatan emas dalam bentuk waktu, dalam berbatas waktu adalah ya tadi ya Ramadan yang paling jelas, ya. Kesempatan emas dalam bentuk orang tua, kesempatan emas dalam bentuk ibadah, dan juga adalah usia. Ya, mudah-mudahan bisa kita raih semuanya itu, ya. Dan dari saya mohon maaf, dan sekali lagi pantun terakhir, jalan-jalan ke Kroasia, ya. Di sana beli layangan. Terima kasih para panitia telah mengadakan pengajian bulanan. Bila itu fikul hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKW, Waalaikumsalam. Mohon maaf, berdoanya belum lupa. Oh iya, berdoa saya serahkan kepada Ustadz Sahroni. Baik, kita doa sama-sama. Kita awali baca Al-Fatihah biar sehat panjang umur. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya yang hadir. Untuk pengurus, Saya mau dulu pamit ya. ya. Mengisi iya, dan makasih. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat teman-teman. Jangan lupa isi absen ya semuanya. Ya, untuk pengurus stay dulu ya. Pengurus. Oke, ya. Pamitan ya. Tafadhol, Oh Teman-teman, ya, sahabat terima kasih ya semua. Indra. Makasih Bu. Pamit ya. Assalamualaikum. Cak, gue pamit ya, Cak. Tafadhol, syukron. Ya, Makasih ya Yu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pamit teman-teman semua, semuanya sehat, keluarga semuanya. Ada Manca nggak ya? Ya, ada. Mana Manca? Manca. Yo, Menyampaikan pesannya kelihatannya ada yang salah ya. apa tuh? Harusnya golden change, bukan golden chain. Oh, Coba begitu Tulisannya sadar, oh alah itu golden pakai H change. berarti ya. Pakai C. C. Eh, C bukan G. Ya, kalau Iya, change kan cancel. Habis gue forward dari Ustaz. masa? Ini Iya, makanya dari aku mau Ustaz. bikin war-war tuh bingung. Ini apa sih terjemah ini? Hijrah kalau itu. Oke. Iya, Kita kalau bahas change. itu ya untuk acara rakor. Acaranya apa aja, susunannya, terus tugas-tugas siapa aja. Nanti yang presentasi siapa aja. Gitu. Abi mana Abi? Abi belum masuk ya? Abi lagi ada pertemuan sama Oh, Pemkot, iya ya. Pemkotnya di sana. PJ-nya dia tuh, PJ-nya. Ya udah teman-teman, kira ada masukan nggak?